SMK Pusat Keunggulan Skema Lanjutan Program Keahlian Layanan Kesehatan SMK Negeri 1 Toli-Toli tahun 2022 pada hari ini Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022 dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Ismail Mustafa Sarjana Pendidikan. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita, dan bagi yang agama lain mengikuti dengan tata caranya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu pada pagi yang cerah ini, sehingga kami bisa berkumpul kembali dalam acara kegiatan workshop penyusunan dokumen administrasi BLUT SMK Negeri 1 Toli-Toli sebagai SMK Pusat Keunggulan tahun 2022. Ya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kepada kami kemudahan untuk memahami dan menggunakan segala ilmu yang kami dapatkan. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang tak sanggup kami memikulnya.
Ya Allah, rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah badan kami dan pikiran kami, sehatkanlah keluarga kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridai ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan wa halalan tayyiban. Allahumma bika aslahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika al-nusur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhirul kalam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mana? Kan cuma 30 soal. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan panitia pelaksana disampaikan oleh Bapak Asri SPDPD. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli Guol. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Seksi SMK dan SMA beserta jajarannya Dinas Cabang Pendidikan Menengah Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli. Yang kami hormati Bapak Koordinator Pengawas maupun pengawas yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Kepala NKKS, yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli, Kepala SMK dan SMA negeri maupun swasta yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 1 Toli-Toli. Pada kesempatan ini izinkan kami selaku panitia pelaksana untuk menyampaikan laporan kegiatan workshop penyusunan dokumen administrasi BLUT atau Badan Layanan Umum Daerah SMK Pusat Keunggulan Skema Lanjutan Program Keahlian Layanan Kesehatan SMK Negeri 1 Toli-Toli tahun 2022. Yang pertama, latar belakang pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan dari berbagai rangkaian kegiatan non-fisik penguatan proses pembelajaran berbasis dunia kerja SMK Pusat Keunggulan yang dilaksanakan berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 29/D/0/2022 pada tanggal 6 April 2022 tentang penetapan Sekolah Menengah Kejuruan pelaksana program SMK Pusat Keunggulan tahun 2022 untuk skema lanjutan atau tahun kedua, khususnya program keahlian layanan kesehatan yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti keputusan tersebut, maka Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Toli-Toli telah membentuk tim pelaksana penguatan proses pembelajaran berbasis dunia kerja SMK Pusat Keunggulan tahun 2022, khususnya skema lanjutan pada program layanan kesehatan. Kami juga perlu laporkan bahwa sejak awal bulan Agustus ini, alhamdulillah, kami selaku tim yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah telah melaksanakan beberapa kegiatan. Antara lain diawali kemarin di kegiatan pertama, sosialisasi dan koordinasi pengembangan SMK Pusat Keunggulan. Kegiatan yang kedua, sosialisasi pembelajaran kurikulum merdeka, di mana pada kedua kegiatan tersebut, salah satu sebagai narasumber adalah langsung Ibu Kabid PSMK Disdikbud Sulawesi Tengah. Dan kegiatan ketiga yang sekarang masih sedang berlanjut, yaitu kegiatan
in-house training implementasi kurikulum Merdeka yang direncanakan selama 10 hari dengan menghadirkan pemateri internal di lingkungan sekolah yang telah mengikuti diklat pemateri secara eksternal. Juga kami akan menghadirkan pemateri dari Balai Pengembangan Pendidikan Mutu, Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan Teknologi, Informatika dan Komunikasi Goa, Sulawesi Selatan. Sehingga sekarang ini sudah terlaksana 4 kegiatan, termasuk kegiatan hari ini, dan dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan, atau paling lambat akhir bulan September 2022, masih sekitar 16 jenis kegiatan lagi yang insya Allah akan dilaksanakan, baik kegiatan yang mengarah pada pengembangan mutu maupun kegiatan yang berkaitan dengan penguatan kerjasama, link and match dengan dunia industri atau dalam bentuk sinkronisasi kurikulum untuk beberapa program keahlian. Kami juga perlu laporkan kepada Ibu Kadis, dari berbagai kegiatan yang telah kami laksanakan di bulan Agustus ini, tidak hanya menghadirkan dan melibatkan peserta secara internal di sekolah kami, tetapi juga menghadirkan perwakilan peserta dari berbagai SMK negeri maupun swasta se-Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk pengimbasan awal berkat petunjuk dan arahan dari Ibu Kabid PSMK beberapa hari yang lalu. Yang kedua, kami laporkan tujuan pelaksanaan kegiatan secara umum. Kegiatan workshop ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya dan langkah awal menuju SMK Blut, dan tentu harapan kami sebagai SMK Negeri 1 Toli-Toli, mudah-mudahan hal ini bisa terwujud dan mendapat respon positif dari berbagai stakeholder terkait, khususnya yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga SMK Negeri 1 Toli-Toli juga bisa diberikan peluang untuk menjadi SMK Blut sebagaimana SMK lainnya yang sudah ditetapkan sebagai SMK Blut di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Yang ketiga, waktu dan tempat serta narasumber. Waktu pelaksanaan kegiatan workshop penyusunan dokumen administrasi Blut atau Badan Layanan Umum Daerah ini yaitu sebetulnya 3 hari, insyaallah nanti ini hari pertama dan dilanjutkan 2 hari berikutnya. Sesuai dengan jadwal, dimulai hari ini tanggal 26 Agustus 2022 bertempat di ruang aula SMK Negeri 1 Toli-Toli. Dan alhamdulillah sesuai dengan perencanaan kami, narasumber kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesediaan dan kehadiran langsung Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan hormat kami sebutkan namanya Ibu Yudiawati Winda Rusdina SKM MKes sebagai narasumber pertama, dan Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Dr. Haja Hatijaya MSI atas kesediaannya sebagai narasumber kedua. Selanjutnya yang keempat, peserta pada kegiatan ini kami mengundang seluruh tenaga pendidik, guru dan tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Toli-Toli dengan jumlah kurang lebih 85. Selain itu kami juga mengundang seluruh perwakilan beberapa SMK yang ada di Toli-Toli ini. Kemudian yang kelima, pembiayaan. Adapun sumber pendanaan kegiatan ini adalah sesuai dengan petunjuk kegiatan non-fisik penguatan proses pembelajaran berbasis dunia kerja SMK Pusat Keunggulan skema lanjutan pada SMK Negeri 1 Toli-Toli tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah selaku penanggung jawab. Yang terakhir, sebagai penutup, kami selaku panitia menyadari bahwa tentu kegiatan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, jika ada kekeliruan ataupun kekurangan dalam pelaksanaan, mohon petunjuk dan bimbingan dari semua pihak, khususnya yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh jajaran dan rombongan yang sempat hadir pada hari ini. Kami juga selaku panitia memohon kesediaan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian laporan kami. Demi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan dengan seksama sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus membuka secara resmi
kegiatan workshop penyusunan dokumen administratif BLUT atau Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Toli-Toli. Yang terhormat Ibu Yudiawati V. Winda Rusdiana SKM Menkes, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Wilayah 6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Ubi Kepala. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Vijaya Yahya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Toli-Toli. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati koordinator pengawas atau pengawas pembina yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Dewan Guru atau tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan SMK 1 Toli-Toli dan juga SMK yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Panitia dan seluruh panitia penyelenggara pelaksanaan workshop penyusunan dokumen BLUD, dan terkhusus semua yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dalam satu rangkaian kegiatan yang sangat penting, yaitu workshop penyusunan dokumen BLUD di lingkungan SMK Negeri 1 Toli-Toli. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Semoga kita selalu istiqomah dan menjadi pengikutnya hingga akhir Undangan zaman. ini Pak, untuk undangan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada SMK 1 Toli-Toli yang sudah Ini menyelenggarakan Pak, sudah semua ini ada workshop semua. dan juga MKS keseluruhan. memberikan kesempatan pada SMA SMK untuk hadir di sini, dan alhamdulillah bertepatan dengan kehadiran saya berada di Kabupaten Toli-Toli. Memang kegiatan ini kami tidak menjadwalkan secara detail. Kami berada di Toli-Toli. Kenapa? Karena keterbatasan waktu yang kami miliki. Terus terang, sedianya kami itu pulang pagi ini. Kenapa? Karena target kami ingin sampai di Palu agak lebih siang agar ada rapat yang bisa saya hadiri. Ternyata setelah saya mendapat informasi dari Ibu Kabit, ya tentu saya harus memilih yang disebut dengan penting dan mendesak. Ya. Nah, hari ini menurut saya bahwa kegiatan yang penting dan mendesak, sehingga saya memilih tinggal pagi ini di sini di Kabupaten Toli-Toli, terkhusus di SMK 1, dan pada saat rapat sebentar sore itu diwakili oleh Pak Sekretaris. Oleh karena itu, ya saya merasa senang bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita bicara BLUD, nah tentu ada konsekuensi dari BLUD. Sehingga
pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan rancangan-rancangan, menyusun rancangan tentang Perti PLUD. Saat itu bukan Pergub tetapi Perda tentang PLUD. Tetapi berdasarkan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri bahwa untuk PLUD tidak perlu menggunakan regulasi peraturan daerah. Dan itu konsultasi kita lakukan 2 kali. Karena pihak dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menginginkan hadirnya regulasi tertinggi, yaitu peraturan daerah. Tetapi pada saat kami kembali ke Kemendagri, ternyata cukup dengan menggunakan Pergub. Nah, pertanyaannya, kenapa harus lahir PLUD? Ya, kita tahu bahwa reformasi keuangan negara di tahun 2003 itu memang mengamanatkan pergeseran Rangkap, Pak. sistem penganggaran Tiga rangkap. pendekatan tradisional. Jadi kita dulu Iya. menggunakan pengalokasian atau penganggaran itu menggunakan pengalokasian tradisional dan kita geser menjadi pendekatan yang berbasis kinerja. Nah, dasar itulah maka lahirlah BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Dan tentunya itu kita harus melakukan terobosan-terobosan di dalam upaya mewujudkan BLUD di wilayah atau di tempat kerja kita masing-masing. Kalau kita di Indonesia, kita sudah mengenal layanan BLUD di rumah sakit. Ya. Kebetulan saya berlatar belakang pendidikan kesehatan dan juga pernah bekerja di dinas kesehatan cukup lama, 26 tahun. Termasuk yang bertanggung jawab dengan lahirnya BLUD rumah sakit. Kenapa? Karena di rumah sakit itu jelas ada pangsa pasar kita. Sehingga untuk fleksibilitas pelayanan publik pada masyarakat, khususnya pada konsumen yang ada di rumah sakit, maka BLUD menjadi salah satu pilihan. Contoh yang paling krusial di rumah sakit, apabila ada kebutuhan obat yang tidak tersedia di apotek, kalau tidak BLUD kita menunggu distributor obat memberikan kepada kita dengan perjanjian kontrak. Apa yang terjadi? Pasien sudah tidak selamat karena tidak tersedianya obat. Hal yang paling kecil, alat pel. Kalau obat pel namanya super pel habis, tidak ada stok di rumah sakit. Kalau tidak BLUD tentu tunggu pengadaan. Bayangin, akhirnya rumah sakit di pel tidak menggunakan alat-alat obat antiseptik, sehingga kuman berkembang. Karena kita tahu di rumah sakit itu adalah tempatnya orang yang tidak sehat. Itu hal kecil. Sehingga pada saat tahun, kalau saya tidak salah itu 2010 kita ancang-ancang dari 2007 sampai 2000 kita sudah mulai bergerak. Walaupun kita saat itu belum maksimal di dalam pengembangannya. Belum BLUD 100% sampai dengan saat ini. Ini konsekuensi dari lahirnya BLUD. Dan semuanya nanti ini, proses ini ada proses bayar membayar. Tidak ada lagi yang gratis. Termasuk menghitung berapa salary atau honor yang akan dibayarkan itu ada standarnya. Oleh karena itu saya mengapresiasi kepada SMK 1 Toli-Toli yang sudah
berjuangnya untuk berupaya agar SMK 1 Toli-Toli ini bisa masuk menjadi salah satu SMK yang akan kita BLUD-kan. Nah, yang kedua yaitu landasan lahirnya BLUD, kita punya yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 ya, tentang keuangan negara. Nah, inilah dasar-dasar kita sehingga lembaga atau institusi yang kita bisa BLUD-kan itu ada persyaratannya. Yang pertama yaitu ada 3 jenis lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang disebut dengan public goods atau pelayanan yang diberikan oleh satuan kerja perangkat daerah dengan operasional seluruhnya dengan APBD bersifat tidak mencari keuntungan, non profit. Ini bisa kita BLUD. Yang kedua yaitu quasi public good, yaitu perangkat daerah dalam operasionalnya sebagian dari APBD dan sebagian lagi dari hasil jasa layanan, sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan. Dan yang ketiga adalah private goods, yaitu lembaga milik pemerintah daerah yang biaya operasionalnya seluruhnya berasal dari hasil jasa layanan seperti BUMD, perusahaan daerah, sifatnya mencari keuntungan. Nah, ini dasar. Bagaimana nanti SMK melihat? Apakah kita berada di mana? Tetapi yang paling penting bagi kami yaitu bagaimana keamanan Bapak Ibu penyelenggara pendidikan khususnya di SMK, karena ada kaitannya dengan pungutan yang diterima. Tetapi kita contohkan namanya perhotelan. Begitu praktek hotel ada, datang konsumen kita tarik. Namanya satu malam 250.000 atau 500.000. Dasar hukumnya apa? Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai ini menjadi incaran aparat penegak hukum karena tidak ada regulasi yang jelas. Akhirnya berdampak kepada satuan pendidikan yang ada, penyelenggara. Padahal maksudnya baik. Uang yang diterima dari konsumen itu kita berikan lagi peningkatan kapasitas. Baik itu peserta didik, baik itu tenaga pendidik, baik itu menambah sarana-prasarana yang ada di satuan pendidikan, khususnya SMK. Tetapi karena kita tidak punya regulasi, maka ini akan menjadi salah. Apalagi tercium oleh LSM dan sebagainya. Nah, ini yang saya tidak harapkan. Oleh karena itu saya bersama teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, insya Allah di tahun ini kami akan memasukkan dan siap Pergub tentang BLUD dilaksanakan di tahun 2022 ini. Dan memang kemarin kami secara rancangan, ya itu baru rancangan, kalau saya tidak salah ada 12 yang SMK yang akan kita BLUD-kan. Saya tadi tanya dengan Ibu Kabid SMK, apakah SMK 1 ini sudah masuk di 12 yang BLUD? Ternyata belum. Kasihan ya. Padahal sudah siap. Kenapa? Karena saat itu ya kami belum mendapatkan informasi yang jelas. Apa yang menjadi keunggulan dari SMK 1 Toli-Toli untuk masuk di dalam salah satu SMK yang terdaftar atau kita labeling menjadi SMK BLUD. Karena harus ada hasil profit yang diberikan. Nah, tadi kami alhamdulillah sudah melakukan kunjungan ke
ruangan-ruangan yang ada di SMK 1, dan tadi sudah mendapat gambaran dari Pak Kepsek maupun guru yang bertanggung jawab terhadap kompetensi masing-masing yang ada. Alhamdulillah ini memberikan masukan kepada kami, pencerahan kepada kami, sehingga ya kami meyakini bahwa SMK 1 Toli-Toli bisa kita masukkan menjadi salah satu SMK yang kita label untuk BLUD. Nah, tentu dengan beberapa nanti upaya-upaya perbaikan ya Pak Kepsek, kita sudah banyak diskusi tadi. Nah, ini bisa diupayakan agar nantinya pada saat sudah menerima labeling BLUD itu tidak bisa lagi ditawar-tawar. Semua sudah berbayar, semua ada hitungannya. Tenaga guru itu tidak bisa dibayar honor. Oh, ini dia sekian, ini dia sekian, ada bobotnya. Mungkin ini akan memberikan ketidaknyamanan bagi para tenaga pendidik yang selama ini mungkin menerima honor di luar, termasuk di luar. Itu akan diperhitungkan semua itu. Berapa dia keluar, bagaimana dia di dalam kelas, berapa nanti pembiayaannya, terutama memang tenaga-tenaga kontrak. Itu ada hitungannya. Tidak ada lagi honor sama rata sama rasa, tidak ada lagi. Nanti betul-betul sesuai dengan apa yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Nah, ini yang memberikan banyak ketidaknyamanan dengan lahirnya BLUD. Terutama yang saya katakan tadi, di rumah sakit. Itu dengan lahirnya BLUD itu banyak tenaga kesehatan yang merasa tidak nyaman. Yang selama ini dia malas tapi kan honornya sama. Jasa mediknya sama. Jasa produksinya sama. Tetapi dengan lahirnya BLUD itu akan berbeda. Kalau kita malas itu kita tidak akan mendapat salary yang sama dengan orang rajin. Nah, maka dengan BLUD ini kita keluar dari zona nyaman. Nah, ini tantangan buat tenaga-tenaga kita semua. Kalau yang malas sudah mulai pikir-pikir, salah-salah tidak menerima apapun. Kalau hitung-hitungannya tidak masuk. Tetapi yang rajin ya bisa menerima lebih. Itu dari sisi salary untuk tenaga. Belum lagi yang lainnya. Ya, saya secara pribadi tentu memberikan apresiasi. Tidak masuk dalam daftar yang akan kita BLUD-kan, tapi sudah berjuang dengan melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Jadi sudah membuat pertemuan workshop penyusunan dokumen BLUD. Nah, mudah-mudahan kita pahami bersama, kita sepakati bersama. Oleh karena itu, kegiatan workshop ini menjadi kegiatan yang sangat penting, terutama kepada satuan pendidikan yang akan masuk di dalam Pergub BLUD. Pahami dengan betul, yakini dengan betul bahwa kita akan menuju BLUD. Semua berbayar. Nah, termasuk tadi di dalam pengelolaan internal sekolah, pengelolaan kantin. Itu nanti kantin itu ditarget. Satu kantin dia menjual apa, berapa yang akan dia berikan kepada sekolah. Nah, sekolah petugas kantin juga akan bertanya, sekolah berikan saya fasilitas apa? Seperti itu. Nah, oleh karena itu saya sampaikan tadi, persyaratan berdirinya kantin di sekolah itu ada persyaratan kesehatan. Termasuk pengelola kantin itu diikutkan di dalam pelatihan penjamah makanan. Kalau ibu tahu enggak. Itu menjadi sangat penting. Nah, nanti kalau mamanya memang sudah disiapkan, AKFC, mamanya ada yang belum dilatih, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli untuk melatih tenaga.
Tidak, untuk ibu saja, kepala-kepala sekolah. Saya kira ibu. Enggak, ibu tanya ada di buku atau tamu. makanan yang disajikan terkontaminasi dengan satu kuman, kalau teorinya itu dia tidak boleh lagi. Ya, apalagi di sini ada salah satu kompetensi keahlian pelayanan kesehatan. Ya, pasti tahu. Mamanya contoh, bikin Indomie kuah, ada rambut satu. Itu tidak boleh. Itu sudah disebut tidak layak dia mengelola kantin. Makanya dia harus menggunakan APD. Jadi jangan sampai rambut itu jatuh. 3 Karena rangkap, rambut itu adalah 3 rangkap. salah satu kuman yang bisa berdampak kepada kesehatan. Jadi tidak seperti kayak dulu lagi bikin kantin suka-suka. Datang pengelola kantin dia pakai daster. Ya, zaman saya sekolah pakai daster, dia masak, dia kasih makan kita. Ya kita ketawa-ketawa aja makan. Dan tidak ada orang tua komplain zaman itu. Ya kalau sakit ya sudah terlalu nakal, ini banyak bermain sakit. Padahal mungkin pencetusnya sakit dari kantin. Nah saat ini kita sudah era terbuka, era reformasi ya. Itu yang pertama. Jadi silahkan berdiskusi, berkomitmen. Yang paling penting di sini adalah komitmen. Bagaimana komitmen Bapak Ibu di SMK 1 Toli-Toli agar BLUD ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi jangan sampai sudah ada labeling BLUD baru akhirnya menyesal. Kenapa juga kita bawa BLUD? Akhirnya susah sendiri karena kerja keras. Makasih. Kita kaitkan lagi dengan SMK 1 PK, SMK 1 Toli-Toli ini SMK PK. Nah tadi kita juga sudah diskusi kaitan dengan SMK PK. Bagaimana di tahap ini adalah pemadanan. Artinya kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Padahal di sini sudah ada komitmen MOU dengan Alfamidi ya, salah satu dunia usaha Alfamidi. Nah ini perlu, tadi sudah dijelaskan, 3 kita rangkap. hitung kembali berapa sih kontribusi dunia usaha, dunia industri terhadap SMKPK. Bukan dari sisi rupiah, tetapi yang berkaitan dengan pemberian dunia usaha kepada SMK 1 Toli-Toli. Namanya memberikan pelatihan, menghadirkan guru tamu, memberikan bantuan peralatan, itu kita hitung semua. Kita masukkan, kita kirim ke Kemendikbud, maka Kemendikbud akan membantu SMK yang sudah melakukan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri dengan pembiayaan 1 sampai 2 kali lipat. Jadi kalau SMK 1 sudah hitung-hitungan dengan Alfamidi ada 300 juta diberikan, kirim MOU-nya, kirim tadi apa sudah yang diberikan oleh dunia usaha kepada Kemendikbud, itu bisa lahir nanti apakah 300 juga ataukah menjadi 600. Ini sudah dibuktikan oleh Kemendikbud di mana SMK 2 ya, SMK 2 Palu sudah melakukan kolaborasi antara dunia usaha dan dunia industri di Kota Palu, dan SMK 2 Palu menerima komitmen dari Kemendikbud sebanyak 1,2 miliar. Kemarin saya sudah tanda tangan kontraknya dan nanti itu langsung ditransfer ke rekening sekolah. Ini masukan buat teman-teman yang ada di SMK 1. Nah begitu juga dengan SMK lainnya yang sudah tahap 2 atau di tahap Rangkap. kolaborasi antara satuan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, ya, sebenarnya kalau tidak hari Jumat ini mungkin sampai jam 2 saya bisa bicara di sini. Karena banyak hal ingin saya sampaikan.
termasuk komitmen kita semua. Bagaimana kita bersama-sama berkomitmen ingin memajukan pendidikan di Sulawesi Tengah. Apalah artinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? Apa artinya cabang dinas di wilayah 6 kalau tidak ada Bapak Ibu, para kepala sekolah, para dewan guru, para guru, para pengelola sekolah? Tidak ada artinya Dinas Pendidikan. Indikator keberhasilan pendidikan ada di tangan satuan pendidikan. Oleh karena itu, saya berharap komitmen saya yang bukan berasal dari dunia pendidikan, saya punya komitmen. Artinya bahwa kita boleh berbeda kompetensi keahlian, tapi kita tidak boleh berbeda tujuan untuk memajukan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga saya berharap jangan sanksikan kehadiran saya. Tidak ada maksud apapun kehadiran saya di dunia pendidikan kecuali menjalankan amanah apa yang diberikan oleh pimpinan. Tentu harapan Bapak Ibu sama sebenarnya harapan saya. Saya ini master kesehatan. Saya berharap bahwa saya akan bekerja sesuai dengan kompetensi saya. Tetapi takdir Allah berkata lain. Tuhan punya rencana. Kalau Ibu, hari-hari saya dipanggil Ibu Nung. Kalau Ibu Nung datang ke pendidikan, mudah-mudahan memberikan warna baru untuk dunia pendidikan. Itu komitmen, bukan komitmen saya, tetapi itu takdir yang Allah berikan. Saya mimpi tidak, saya cita-citakan juga tidak. Apalagi saya minta, pasti tidak. Malu meminta, master kesehatan minta jadi kepala dinas pendidikan. Tetapi digerakkanlah hatinya pimpinan. Dan juga terus terang pada saat saya ikut seleksi pejabat pimpinan Pratama, saya fokus di SMK. Kenapa? Karena SMK adalah salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Harapannya dengan tamatnya lulusan SMK yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, sudah bisa berada di dunia usaha atau di dunia industri. Sudah bisa bekerja mandiri dan selanjutnya melanjutkan ke pendidikan kompetensi keahliannya. Kalau kita bicara SMA, kita fokus pada tamatan SMA, bagaimana bisa diterima di perguruan tinggi. Ini yang memudahkan. Ya, sehingga saya berharap dengan hadirnya SMK di Toli-Toli betul-betul membantu apa yang menjadi tujuan pemerintah. Angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah masih posisi di 2 digit. Nah, harapan Bapak Gubernur Haji Rusdi Mastura dan Bapak Wakil Gubernur Pak Mahmud Amir bahwa di tahun 2024 bisa berada di 1 digit. Artinya tidak lagi 10 ke atas, tetapi 10 ke bawah. Kita posisi saat ini berada di 12 yang ada 12. Nah, ini tentunya kita semua yang hadir, terkhusus Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pengelola di SMK yang berkontribusi untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga bukan menambah angka kemiskinan dengan lahirnya pengangguran baru. Ada yang mengatakan mending lama sekolah, lama kuliah tercatat siswa atau mahasiswa daripada tamat predikat pertama yang keluar pengangguran. Nah, ini kalau berlangsung lama tercatat di BPS, maka angka pengangguran diasumsikan
dari tamatan SMK yang ada. Nah, tentu ini kita tidak harapkan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak lagi menjelaskan banyak hal karena waktu kita tidak cukup. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya buka kegiatan ini, bahwa di tahun 2022 sesuai dengan usulan dari SMK 1 Toli, maka dari 2 proposal ya yang diusulkan, satu yang dipenuhi oleh Kemendikbud melalui dana DAP peralatan, yaitu di tahun 2022 SMK 1 Palu akan menerima 1 unit bus untuk SMK 1 Toli. SMK 1 Toli akan menerima 1 unit bus untuk kompetensi keahlian OPW dengan harga bus 1 miliar. Keren ya. Gunakanlah bus ini dengan baik untuk kemanfaatan anak-anak didik kita sehingga kompetensi keahlian mereka semakin baik. Jadi mengurangi biaya transportasi kalau peserta didik kita mau pergi pemanduan ya, namanya mau PKL ke tempat lain atau mau prakerin mungkin ya, bisa digunakan. Manfaatkan dengan baik untuk kepentingan sekolah. Tetapi kalau mamanya ada pemerintah daerah pinjam, kasih juga. Ya, walaupun kewenangan SMK, SMA ada di provinsi, tetapi yang kita didik dan kita berada di wilayah pemerintah Kabupaten Toli. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sebelum saya mengakhiri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pagi hari ini saya secara resmi membuka workshop penyusunan dokumen administrasi BLUD SMK 1 Toli tahun 2022 secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om.